نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsirul Muyassar di surah Al-Qadar, ya, surah Al-Qadar di juz 30. Kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Jadi sungguh kami. Jadi inna nahnu digabung jadi inna. Ya, ada di Durus Logo nanti di jilid 2. Jadi inna asalnya inna dan nahnu, ada dua kata. Ada dua kata. Ada inna dan nahnu. Anzalnahu. Jadi domir nahnu di situ, anzalnahu dan inna itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir nahnu ini untuk dirinya yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Al-Ahad, Al-Wahid. Dan ini dipahami dalam bahasa. Ya, kita saja sering mengatakan. Ya, yang ngomong satu orang, ya, yang ngomong satu orang. Asalnya mutakallim wahid itu pakai domir ana, saya. Ya, aku. Ya. Pengurus masjid yang ngomong satu orang. Apa dia bilang? Kami dari pengurus masjid, ya. Kami telah begini, kami, kita, kita. Yang ngomong satu. Sebagai bentuk apa? Penghormatan. Ya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, membesarkan dirinya dengan menyebutkan dalam bentuk nahnu. Inna nahnu nazzalnahu atau anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi nahnu sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hu anzalnahu alha kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Jadi sungguh betul-betul kami telah menurunkan Al-Qur'an tersebut ya fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu menafsirkan bahwasanya apa? Kami menurunkan Al-Qur'an tersebut pada malam Lailatul Qadar, maksudnya apa? Ibtada'ah atau ibtada'na. Kami memulai ya menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Bisa dipahami? Jadi awal mula diturunkannya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar malam yang ma'ruf ya. Yang ada di akhir atau di 10 malam terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Bagi yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, hidupkan 10 malam. Pasti dapat. Ya, pasti dapat.
mulai kemarin, ya. Yang ganjil jadi genap, genap jadi ganjil, ya. Ada yang duluan puasa, ada yang belakangan puasa. Paham ini? Itu kan ganjilnya jadi genap, genapnya jadi ganjil, ya. Dari ya dua arah yang berbeda. Jadi kalau kapan awal puasanya berbeda, satu duluan, satu besoknya, ya, ya ganjilnya dia jadi genapnya kita, ya. Genapnya dia jadi ganjilnya kita. Ala kulli hal intinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang terletak di akhir atau 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tersebut pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Perhatikan tafsirnya. Ai inna anzalnal Qur'ana. Perhatikan. Jadi ditafsirkan sini Al-Quran. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Apa tadi maksudnya apa? Anzalnahu. Mulai menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Fi lailatis syarafi wal fadl. Pada malam yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Ya, pada malam yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Baik. Wahia tafsirkan sini tafsir Muyassar ihda salah satu layali malam-malam syahri Ramadhan yang ada pada bulan Ramadan. Mana Ramadan? Apa i'rabnya Ramadan sini? Wahia ihda layali syahri Ramadhan. Apa i'rabnya? Lurus dulu kok ini. Hah? Ayo. Hah? Hah? Mudhafun ilaih. Semua nama surah, nama bulan. Ya, paham ini? Itu mudhafun ilaih. Syahru Ramadhanah. Ya. Al-Baqarah. Imam ya, Imam baca Al-Baqarah sampai di juz 2. Syahru Ramadhanah. Ramadhanah mudhafun ilaihi majrur dengan fathah. Kenapa majrur dengan fathah? Karena dia al-ismul ladzi la yansharif. Kenapa ismul ladzi la yansharif? Safran. Safrun. Hmm? Ada kedengaran? Alif dan nun? Betul. Kumsonun, alif dan nun. Tanwin. Hah? Harus dua. Al-alamiyah ziyadatil alif wan. Dia nama bulan. Bisa paham ini? Baik. Itu nahwunya ya, meroja sedikit. Wahia ihda layali syahr Ramadan. Dan dia malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam dari malam-malam pada bulan Ramadan. Ya, tepatnya di mana? 10 malam terakhir. Ya. Dan di malam-malam ganjil. Baik. Dinamakan malam Lailatul Qadar, ya. Perhatikan sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wa sumiyat Lailatul Qadri. Malam ini dinamakan malam Lailatul Qadar. Yang pertama li'idhami qadriha wa fadliha. Karena agungnya qadarnya, kedudukannya, kemuliaannya. Paham ini? Li'idhami qadriha wa fadliha indallah. Ini alasan pertama. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena malam yang sangat mulia, sangat agung, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'ami. Nah, dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu ditetapkan yuqaddaru fiha pada malam tersebut seluruh apa yang terjadi dalam setahun depan. Ya. Ditakdirkan pada malam tersebut seluruh yang akan terjadi nanti pada tahun depan. Ini namanya takdir tahunan. Ya, takdir tahunan. Dan ini tidak ada pertentangan dengan Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz paten, tidak ada perubahan. Jadi apa yang tertulis di sini di malam ini, malam Lailatul Qadar, tidak ada pertentangan dengan di Lauhul Mahfuz. Ya. Bisa paham ini? Baik. Ini dua sebab penamaan
malam ini dikatakan Lailatul Qadri. Pertama karena mulianya, agungnya, ya, keutamaan bulan tersebut, kedudukan bulan tersebut, malam tersebut. Yang kedua, karena apa? Pada malam tersebut yuqaddaru fiha ma yakunu fil am. Ditakdirkan pada malam tersebut apa yang akan terjadi dalam setahun depan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya istifham dengan pertanyaan yang bentuknya tafkhim. Yang maknanya tafkhim, ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, ini untuk menggabungkan, ya, tafkhim, membesarkan malam Lailatul Qadar tersebut dalam bentuk pertanyaan. Tafsirnya, wa ma adraka ayyuhan nabiyyu ma Lailatul Qadri wasyarafi? Ya, tahukah kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang penuh dengan kemuliaan. Baik. Jadi ini banyak, ya, terulang. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah, dan seterusnya. Wa ma adraka. Ya, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu bentuknya membesarkan, ya, perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala membesarkan, ya, mengagungkan perkara tersebut. Ya, tahu perkara itu, tahu malam Lailatul Qadar? Baik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada 1000 bulan. Baik, kalau kita bagi 1000 bulan bagi 12, berapa tahun itu? Hah? 1000 bulan bagi 12. 83 tahun. Jadi satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sekitar 83 tahun. Ya. Paham ini? 83 tahun. Apa maksudnya? Wal muradu bil khairiyah huna thawabul amali fiha. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang diinginkan dengan baiknya sini lebih baik, yaitu pahala amalan yang dilakukan pada malam tersebut. Kita sholat, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita bersedekah, dan seterusnya. Seluruh amalan soleh. Pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan dilakukan selama 1000 bulan, 83 tahun lebih. Bisa dipahami? Baik. Perhatikan tafsirnya. Lailatul Qadri lailatun mubarakatun. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Di juz 20, 25. Surah apa itu? Setelah surah Az-Zukhruf. Ad-Dukhan. Baik. Malam yang penuh berkah. Lailatul mubarakah. Coba lihat tafsirannya. Al-amalus salihu fiha khairun min amali alfi syahrin. Amalan soleh di malam tersebut, satu malam, itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan 1000 bulan. Cukup sampai di situ? Tidak. Laisa fiha Lailatul Qadar. Perhatikan syahrin sini. Ya, 1000 bulan ini. Nakirah ma'rifah. Nakirah. Syahr tidak ada alif lam. Setelahnya jumlah.
Jadi amalan soleh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan dilakukan dalam 1000 bulan yang padanya tidak ada Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini berulang tiap tiap tahun. Hitung Mi, dirubah hitungannya. Oke. Berarti dikurangi dong, iya? Gimana caranya itu hitung-hitungnya? Kurangi berapa bulan? Ya, atau ditambah? Jadi lebih baik daripada amalan dilakukan pada 1000 bulan yang padanya tidak ada Lailatul Qadar. Ya. Tadi kan 1000 dibagi 12 ya masuk Mi Lailatul Qadarnya ya. Ya, ya kurangi Mi. Kurang 83 ke apa atau ditambah. Baik. Paham ini? Bisa paham? Jadi alfi syahr dalam ayat ini bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Karena ketemu nanti ya sama Lailatul Qadar. Dan ini berulang tiap tahun. Subhanallah. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, seandainya itu setahun itu ditunggu dalam setahun, saya akan cari. Apalagi cuma 1 bulan, apalagi cuma 10 mah, 10, apalagi. Dalam setahun saja kata alim tersebut, saya akan cari. Maksudnya apa? Akan menghidupkan malam-malam. Apalagi cuma di 10 malam terakhir. Bukan 1 bulan, di 10 malam terakhir. Jadi bulan Ramadan yang dimaksud ihda layali syahr Ramadan maksudnya di 10 terakhir berdasarkan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Baik. Wa huwa tafaddulun minallahi ta'ala ala hadhil ummah. Dan ini betul-betul tafaddul, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Kita itu umurnya pendek-pendek dibanding umat-umat terdahulu. Sekali lagi saya ulangi, kita ini pendek-pendek umurnya dibanding umat-umat terdahulu. Jauh, sangat jauh lebih pendek, lebih singkat. Tapi subhanallah, Allah tidak luputkan kita dengan kebaikan yang besar ini. Amalan di 1 malam ini berkali-kali lipat lebih baik. Bukan sama toh? Allah tidak bilang sama toh? Lebih baik. Lebih baiknya kembalikan kepada keikhlasannya. Ya, sesuai tidaknya dengan sunnah Nabi SAW. Lebih baik, intinya lebih baik. Bukan sama, sama saja Masya Allah. Ya. Kita baru ta'lim Ustaz jam 1 lewat Ustaz. Kipur. Nah, sudah repot. Ya. Karena dalam sehari kita itu semua dengan sholatnya, dengan makannya, tidurnya. Di sini alfi syahr, 1000 bulan. Amalan dilakukan dalam 1000 bulan. Yang padanya tidak ada Lailatul Qadar. 1 malam, 1 amalan soleh. Bagaimana kalau dia hidupkan 1 malamnya itu ada sholatnya, sholat malamnya, ada sholat maghribnya, sholat isya'nya, sholat subuhnya. Karena malam apa? Ayo, al-lailah, al-lail. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Bisa dipahami? Baik. Ya, luar biasa keutamaan. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik. Khairum min alfi syahr. Sudah? Lanjut. Allah sebutkan sifat malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat itu turun. Ya, tanazzal, turun secara bertahap. Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit sampai turun. War-ruhu, dan ar-ruh. Siapa ar-ruh? Jibril alaihissalam. Ya, malaikat kan tinggalnya di mana? Di langit. Ya, tinggal di langit, di malam Lailatul Qadar turun. Turun sedikit demi sedikit sampai bumi penuh.
Dan turunnya malaikat ini merupakan tanda akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik. Penuh malam itu. Penuh dengan kebaikan, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat turun, turun, turun. Baik. Waruh, bahkan Jibril juga tuh turun. Disebutkan khusus li syarafihi wa fadlih, karena kemuliaan dan keutamaan Jibril alaihissalam. Ya, bisa dipahami? Di mana turun? Kapan? Fiha, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Biizni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka. Dan izin ada dua, izin kauni dan izin syar'i. Izin kauni dan izin syar'i. Di sini maknanya izin kauni. Izin kauni. Min kulli amr. Ya. Di sini min artinya maknanya ba. Jadi min ay bi kulli amrin. Itu dengan seluruh perkara dari apa yang Allah perintahkan mereka dengannya. Nah, mereka diperintah turun, ya nanti sampai di bumi apa mereka lakukan? Ya, min kulli amr, min kulli amrin. Baik, kita baca tafsirnya. Tanazzalul malaikatu ay yakthuru nuzulul malaikati. Jadi banyaknya turunnya para malaikat. Maksudnya banyak sekali. Sampai disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sampai penuh bumi. Hatta tamla'al ardu, sampai penuh bumi. Baik, turun sedikit demi sedikit. Banyak sekali. Wa Jibrilu. Jadi ar-ruh, coba lihat tafsir Al-Muyassar. Jadi ya tafsirkan, di sini tafsirkan ar-ruh dengan Jibril alaihissalam. Ini sudah pas, sudah sesuai. Ya. Fiha di mana ini? Ai fi Lailatul Qadar. Biidzni rabbihim. Dengan izin dari Rabbnya, itu izin kauni. Tidak ada yang bisa menolaknya. Izin kauni. Min kulli amrin qadahu fi tilka sanah. Dengan seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada tahun tersebut. Ya, pada tahun tersebut. Salamun hiya hatta matali'al fajr. Malam yang penuh dengan keselamatan, itu sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Baik. Tafsirnya di situ sebutkan hiya amnun kulluha. Malam itu hiya kembali ke mana? Malam Lailatul Qadar. Itu amnun kulluha, keamanan, keselamatan. Berkah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. La syarra fiha, tidak ada sedikit pun ya kejelekan padanya di malam tersebut. Sampai kapan? Ila matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Karena kenapa? Idza tala'al fajru intahat Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah terbit fajar maka berakhir apa? Berakhir malam. Lailatul Qadar itu sendiri. Baik. Bisa dipahami ini? Jadi malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, di sini kita boleh makan, minum, berhubungan ya. Puasa nanti terbit fajar sudah masuk siang, an-nahar. Ya sudah. Ya, tahan lagi. Terbenam matahari ya. Bisa paham ini? Ini ada dalam buku nahwu ya, dalam buku nahwu. Ya, malam. Jadi durasinya singkat. Terbenam matahari sampai terbit fajar. Terbit fajar.
Dan tentunya tidak asing bagi kita apa yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan di 10 malam terakhir, ya dari iktikaf, memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya qiyamul lail, ya dan yang lainnya. Dan memang sunnahnya dihidupkan 10 malam terakhir, ya. Dan disebutkan bahwasanya kalau kita hidupkan malam seluruhnya, 10 malam terakhir, ya berarti pasti dapat. Ya pasti dapat. Intinya betul-betul yang ingin dilihat ya kejujuran niat kita, kesungguhan kita. Harus diniatkan ya, bukan sekedar ya harus diniatkan. Ya. Karena keutamanya luar biasa. Disebutkan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat lail pada malam Lailatul Qadar. Disebutkan ya harus berapa rakaat, berapa lama. Ya, qiyam Ramadan, melakukan salat malam. Ya. Imanan wa ihtisaban, karena memang mengimani hal tersebut dan mengharap pahala, bukan riya ya. Bukan ikut-ikutan banyak orang. Ya datang malam 27 ya, bukan ikut, betul-betul dia niatkan. Ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Baik. Bisa dipahami? Dan di sini sebelumnya kita ingatkan dalil-dalil yang seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Kita sudah sering ingatkan di kitab Al-Kabair, pembahasan kitab Al-Kabair, bahwasanya asalnya dosa besar itu harus taubat. Ya. Dosa besar hanya bisa terampuni dengan taubat. Tapi tahukah kita jemaah sekalian, ketika kita melakukan amalan soleh, apalagi memang yang disebutkan keutamaan seperti ini ya, diampuni seluruh dosanya, paham ini? Tahukah kita jemaah sekalian, amalan-amalan seperti ini adalah amalan-amalan pamungkas. Maksudnya apa? Ini kadang dia tidak langsung menghapuskan dosa itu langsung, tapi menjadi sebab seorang bertobat dari dosa seluruhnya sehingga dosanya terampuni. Mau bukti? Seorang wanita pezina yang memberi minum kepada seekor anjing yang sangat kehausan. Dia turun di sumur, dia penuhi sepatunya, dia kasih minum anjing tersebut. Apa balasannya? Masuk surga. Itu jangan dikira langsung begitu berproses. Ini ada prosesnya, harus ada proses. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya bisa jadi dia kasih minum anjing, ya Allah kasih dia hidayah. Sadar dia jeleknya perbuatan yang selama ini dia lakukan. Tobat dia. Ya, bagus tobatnya. Dia isi dengan amalan-amalan soleh. Terus dia menangis, dia ya sesali perbuatan dosanya sampai Allah betul-betul ampuni dosanya, ujung-ujungnya masuk surga. Ya, jangan remehkan amalan-amalan soleh. Itu anjing satu ekor, apalagi yang dikasih minum adalah manusia, apalagi dia seorang muslim, apalagi dia seorang penuntut ilmu, muwahhid. Ya. Coba lihat, itu baru kasih minum, apalagi kasih makan. Terus seperti itu, jangan remehkan amalan-amalan. Mungkin amalan ini yang kecil ini, yang biasa ini, karena keikhlasan kita betul-betul kita mengharap pahala insyaallah seterusnya, Allah jadikan sebab ini kita bertobat dari dosa-dosa. Kan begitu ya? Perhatikan. Kan banyak dosa-dosa besarnya ya. Bahkan mungkin kesyirikan apa semua Allah kasih hidayah. Iya, tobat, terhapus dosanya seluruh. Jadi tidak ada pertentangan ya dengan kaidah bahwasanya dosa besar hanya bisa terhapus dengan tobat. Amin. Bisa jadi dengan puasa Ramadannya dia, dengan qiyam Ramadannya dia, bahkan dia dapat malam Lailatul Qadar, dia melakukan salat malam di situ. Ya, Allah jadikan sebab. Ya, misalnya banyak dosa-dosa besarnya ya. Kalau dosa kecil kan jelas ya. Kalau dosa kecil rumusnya innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Ya. Dosa-dosa itu menghapuskan
ya, amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, bisa paham ini? Dia melakukan qiyam Ramadan, salat malam. Ya, bahkan di malam Lailatul Qadar. Ini jadi sebab Allah kasih hidayah dia untuk bertobat dari dosa-dosa besar yang dia ujung-ujungnya apa? Kan terampuni semua. Ya, terampuni semua. Bisa paham nih? Nah, dan itu sudah banyak kisah-kisah begitu. Seorang pendosa penjahat, taubat dalam satu malam. Belum pernah antum dapat kisahnya begitu. Karena amalan solehnya yang remeh. Saya pernah dengar kisah mirip dengan kisah pezina tadi. Ya. Hewan, saya lupa anjing atau apa dia selamatkan kucing. Intinya amalan sepele tapi besoknya dia tidur malam itu, besoknya bangun tidak ada lagi keinginan untuk melakukan dosa. Coba lihat. Allah hilangkan keinginan dalam pikirannya, dalam hatinya tidak ada sedikit pun sisa. Misalnya dia peminum, penjahat, pembunuh, dia tidur malam itu, besok tidak ada lagi. Tidak ada. Namanya orang kalau tidak mau, biar dipaksa tidak bisa. Nah, yang ada apa? Kembali bertobat kepada Allah. Meninggal di atas hal tersebut. Bisa? Baik. Jadi ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan 6 keutamaan malam Lailatul Qadar pada surah ini. Yang pertama, al-fadilatul ula, anna Allah anzala fiha al-Qur'ana. Ini keutamaan pertama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Maksudnya Allah mulai menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Alladzi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Yang mana dengan Al-Qur'an tersebut, ya, seorang akan terbimbing di atas hidayah dan akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, al-fadilatu tsaniyah ma yadullu alaihi al-istifhamu min at-tafkhim wa ta'dhimi fi qoulihi wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan pertanyaan tapi maknanya tafkhim, ta'dhim. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, kau tahu? Tahu itu malam Lailatul Qadar? Tahu? Ta'zim, tafkhim. Ini bukti agungnya, mulianya malam Lailatul Qadar. Karena Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kau tentang Lailatul Qadar, wahai Muhammad? Bisa paham ini? Ini dua. Yang ketiga, al-fadilatu tsalitsah, annaha khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tambahan apa? Tambahannya 1000 bulan yang padanya tidak ada 1000 bulan yang padanya tidak ada Lailatul Qadar. Karena kalau ada Lailatul Qadar ya sama dong. Bisa paham ini? Jadi 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Ya. Berarti bukan 83 tahun ya, tambah lagi. Hitung nanti ya. Ya. Jadi karena dihitung berarti dalam 1 tahun cuma 11 bulan. Berarti dia bagi 11 dong. Iya. Saya ulangi, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Berarti dikurangi 1 bulan. Coba kita bagi pakai kalkulator. Ya, tadi 1000 bagi 12. Sekarang 1000 bagi 11. 90 tahun. 90 tahun. Ya. 90 kali 11. 90 tahun 10 bulan. Nah kan disebutkan apa? Lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Kalau kita bagi 12 sudah masuk bulan Ramadan. Iya. Tapi kita keluarkan bulan Ramadan. Berarti dibagi 11. 1000 bagi 11 90 tahun plus 10 bulan. Coba. Nah, ini yang saya bilang tadi agak hitung kali-kali. Bisa paham ya? Baik. Yang keempat, keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat yang ada pada surah ini. Al-fadilatur rabi'atu annal malaikata tatanazzalu fiha. Itu para malaikat itu turun pada malam tersebut. Wahum la yanziluna illa bil khairi wal barakati war rahmah. Dan malaikat itu tidak akan turun kecuali dengan apa?
membawa kebaikan, berkah dan rahmat. Ya, malaikat tidaklah turun kecuali membawa kebaikan, berkah dan rahmat. Yang kelima, al-fadilatul khamisah annaha salam. Malam Lailatul Qadar adalah keselamatan. Malam yang penuh keamanan, keselamatan. Likathrati salamati fiha minal iqabi wal adabi bima yaqumu bihi al-'abdu min ta'atillahi azza wajalla. Karena banyaknya keselamatan padanya dari siksa dan adab. Maksudnya apa? Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ingat hadis tadi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau orang sudah ampuni semua dosanya, apa mi? Ya, berarti selamat dari siksa. Dzambuhu dia mufrad mudhaf. Taub. Yaum. Masuk semua dosa-dosanya. Ampun. Tapi itu tadi prosesnya. Ustaz, saya pernah membunuh, pernah mencuri, pernah begini-begini, dosa-dosa besar ya. Dosa besar disebut. Saya belum tobat Ustaz. Nah, bisa jadi itu jadi sebab kamu tobat. Sehingga tetap dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bisa paham ini? Baik. Ya tidak langsung tapi harus proses. Itu jadi sebab Allah beri dia taufik hidayah bisa taubat yang dengannya semua dosanya tanpa terkecuali diampuni. Ya, jadi salam. Yang keenam, annallaha anzala fi fadliha suratan kamilatan tutla ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar surah yang khusus. Ini nih, surah Al-Qadar. Allah turunkan satu surah sempurna, penuh untuk menjelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar yang akan dibaca sampai pada hari kiamat. Keutamaan luar biasa. Satu surah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus satu surah Allah turunkan. Itu keutamaan yang sangat besar. Satu surah khusus Allah turunkan yang dibaca sampai hari kiamat. Bisa paham? Antum kalau mau lihat ini bisa dirujuk di mana? Tafsir juz ammah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Kita sudah baca semua ya? Baik, sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.